Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa dengan channel YouTube I'anatul Thaifah yang akan membahas tips, trik, atau tutorial seputar akademik, bagaimana menulis skripsi, artikel ilmiah, penelitian, dan sharing pengalaman beasiswa. Semua dibahas dengan ringan karena tidak ada yang memberatkan, dibahas dengan mudah karena tidak ada yang menyulitkan, dan dibahas dengan gamblang supaya tidak membingungkan. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan unboxing skripsi part 1 terkait dengan latar belakang. Pastinya ketika mau menulis skripsi yang harus disiapkan adalah latar belakang. Nah, kali ini kita akan membahas latar belakang. Namun sebelumnya ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam membuat latar belakang. Ini yang harus kita catat ya, yang harus kita simak baik-baik. Baik. Ini adalah kesalahannya, tidak melakukan riset pendahuluan ya, tidak melakukan riset pendahuluan. Riset pendahuluan ini bisa dari lapangan maupun pustaka, tergantung nanti jenis penelitiannya ya. Kalau penelitiannya lapangan maka harus diambil riset pendahuluannya dari lapangan, dan jika pustaka maka bisa diambil dari beberapa literatur. Apa yang terjadi jika tidak melakukan riset pendahuluan? Nah, yang terjadi adalah yang pertama, latar belakang hasil mengarang dan tidak berdasar data, sehingga apa yang dituliskan dalam latar belakang itu tidak berdasarkan pada data atau mengarang saja. Ya. Dan yang kedua, tidak mengetahui alasan mengapa penelitian dilakukan. Biasanya dalam ujian skripsi akan ditanyai, kenapa Anda meneliti ini? Kenapa Anda meneliti tempat ini? Ya, atau lokasi ini. Nah, biasanya teman-teman akan kesulitan menjawab jika tidak melakukan riset pendahuluan. Gitu. Nah, yang ketiga, penelitian justru memunculkan masalah baru. Padahal sesungguhnya penelitian adalah menyelesaikan masalah atau memberikan inovasi baru. Yang keempat adalah penelitian terdahulu tidak memberikan efek. Karena apa? Asal tempel saja gitu ya. Padahal fungsinya penelitian terdahulu ini adalah untuk mendeteksi perbedaan dan persamaan penelitian kita supaya tidak tumpang tindih penelitian yang sudah pernah diteliti kembali gitu ya. Kecuali teman-teman mengetahui perbedaannya di mana. Nah, untuk mengetahui itu maka harus mengkaji penelitian terdahulu supaya penelitian terdahulu memberikan efek dan tidak asal tempel. Model 1. Nah, latar belakang ini mempunyai beberapa model. Kita akan membahas model 1. Model 1 ini berkaitan dengan library research, atau teman-teman bisa mengenal dengan penelitian pustaka. Yang biasanya malas untuk pergi ke lapangan atau penelitian lapangan biasanya mengambil library research. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah jika teman-teman mengambil library research, maka yang harus diketahui, harus dicek terlebih dahulu adalah mencari data tentang hal yang fenomenal atau aktual ya. Nah, ini mencari data yang fenomenal atau aktual. Nah, yang kedua adalah pastikan rujukannya ada, banyak tidaknya, sehingga kita bisa menganalisa, tidak asal-asalan ya. Nah, kalau datanya tidak ada ya tidak bisa dianalisa ya, pastikan terlebih dahulu. Nah, kemudian rujukan terstandar atau terindeks SINCA dan juga Scopus. Nah, untuk poin yang kedua dan ketiga ini teman-teman bisa melihat kembali atau menyaksikan kembali di channel sebelumnya ya. Oke, sudah bisa difaham ya dari sini bahwa ketika teman-teman ingin meneliti atau penelitian library research, maka 3 hal ini harus dipastikan terlebih dahulu. Bagaimana untuk poin yang kedua dan ketiga, teman-teman bisa menyaksikan kembali di channel sebelumnya. Oke, langsung saja untuk memudahkan teman-teman memahami bagaimana membuat latar belakang. Di sini sudah saya buat kolom-kolom. Ini ada kolom warna merah, ada kolom warna kuning, dan kolom warna biru. Kolom warna merah ini adalah sebagai gambaran umum. Gambaran umum di sini dinyatakan bahwa Indonesia saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Sudah kita ketahui bersama ya. Dan banyak sekali yang menyatakan artikel-artikel yang menyatakan itu.
termasuk beberapa sektor terkena dampaknya gitu ya. Nah, salah satunya di sini pendidikan, karena saya dari jurusan pendidikan, maka di sini mengambil dari pendidikan. Kalau teman-teman dari jurusan ekonomi, maka bisa dari sektor ekonomi kan juga mendapatkan dampaknya atau terkena dampaknya. Kemudian kalau dari jurusan kesehatan juga sama ya. Nah, ini sebagai gambaran umum, memberikan gambaran umum. Nah, di mana gambaran umum ini menjelaskan bahwa Indonesia berjuang melawan pandemi COVID-19 dan dampaknya adalah salah satunya di sektor pendidikan. Dampaknya apa? Dari pembelajaran luring menjadi daring, ya. Di mana di sini ditekankan pada surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berisi tentang bagaimana belajar dari rumah, bekerja dari rumah, gitu ya. Nah, begitu juga dikuatkan dengan data-data. Nah, ini berdasarkan artikel-artikel sebelumnya. Nah, ini adalah menjadi gambaran umum ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di poin kedua ada kolom warna kuning. Kolom warna kuning ini adalah fungsinya menggiring diksi ke tujuan supaya tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba gitu ya. Nah, di sini menggiring diksi. Menggiringnya dari mana? Tadi yang pertama kita sudah membahas tentang efek atau dampak dari pandemi COVID-19 segi pendidikan, yaitu dari pembelajaran yang awalnya luring menjadi jarak jauh atau daring gitu ya. Nah, ini adalah gambaran umum. Kemudian kita giring ke diksinya. Nah, giring diksi ke tujuan. Mana yang akan digiring di sini? Pembelajaran yang dilakukan secara online selama masa pandemi COVID-19 menjadi solusi terbaik untuk mencegah penularan virus. Nah, ini adalah menggiring diksi. Kemana kita nanti akan meneliti apa gitu ya. Oke, poin kedua sudah bisa difahami ya teman-teman semuanya ya. Selanjutnya adalah poin ketiga. Ini adalah data lapangan ya, bukan mengarang atau dinamakan dengan penelitian pendahuluan yang tadi sudah saya bahas. Nah, teman-teman semuanya, di sini dinyatakan bahwa hasil lapangan atau berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti, misalnya ini penelitian ini adalah penelitian saya gitu ya. Maka yang dilakukan peneliti adalah di sini ditemukan 22,2% ditemukan problematika peserta didik sulit memahami materi pelajaran gitu ya. 33,3% bosan gitu. Kemudian 33,3% lagi pendidik masih membutuhkan pemahaman lebih terkait dengan perkembangan teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran ya. Kemudian 22,2% peserta didik tidak menemukan keteladanan guru maupun orang tua. Hal ini bisa terjadi karena masa daring ini kan sulit untuk bertemu langsung sehingga susah juga untuk memberikan keteladanan ya. Kemudian 44,4% problematika disebabkan karena adanya gangguan jaringan internet. Nah, oleh karena itu, ini persen-persen ini bukan mengarang ya teman-teman semuanya. Jadi kita berdasarkan pada riset orang sebelumnya atau penelitian orang sebelumnya. Nah, peneliti di sini fokus pada persentase tertinggi, yaitu terkait problematika yang disebabkan adanya gangguan jaringan. Oke ya, disebabkan karena internet atau gangguan jaringan. Oke, ini menjadi fokus peneliti. Nah, karena beberapa penelitian menyatakan 2,2% problem A, problem B, problem C, dan lain sebagainya. Peneliti mengambil pada porsi 44,4% problematika jaringan. Oke ya, ini bukan ngarang, tapi berdasarkan pada penelitian pendahuluan. Dan selanjutnya, setelah mengetahui hal itu dan sudah menspesifikkan latar belakangnya, jadi kita tadi sudah sepakat latar belakangnya di 44,4% bahwa terjadi kendala jaringan. Gitu ya. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama misalnya teman-teman ingin mencari solusi. Bagaimana sih solusi yang ditawarkan? Solusi apa yang ditawarkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya? Karena ini kan penelitian library research ya. Jadi kita mengkaji terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kita mengkaji tentang riset-riset terdahulu gitu.
Yang kedua, teman-teman juga bisa melihat faktor yang menyebabkan problem itu muncul. Misal nanti hasilnya adalah faktor daerah kah, atau faktor belum adanya akses internet kah, atau kartu yang tidak support, atau ekonomi yang sehingga tidak bisa membeli handphone yang bisa digunakan Zoom atau pembelajaran secara daring. Ini ya arahnya nanti ke sini dan bisa ke yang lainnya. Ini hanya sebatas contoh saja. Oke, keterbaruan atau novelty. Nah, ini adalah pembeda supaya yang saya katakan tidak tumpuk-tumpuk ya. Ini adalah penelitian terdahulu, perbedaannya di mana gitu. Beberapa penelitian pendahuluan hanya membahas, misalnya hasil analisis peneliti hanya menemukan bahasan bahwa penelitian terdahulu itu hanya membahas tentang problematika pelaksanaan pembelajaran secara umum ya. Problematika pelaksanaan pembelajaran secara umum. Sedangkan penelitian ini fokus pada permasalahan dan solusi terkait jaringan. Nah ini ya, kenapa jaringan? Karena tadi persentase terbesarnya adalah jaringan sehingga peneliti ingin meneliti fokus pada permasalahan jaringan. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran PAI saja, pendidikan agama Islam. Nah, kalau yang lainnya, ini di beberapa penelitian kan secara umum, bisa mata pelajaran yang lainnya, IPS, IPA, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya. Tapi di sini peneliti memfokuskan pada pendidikan agama Islam saja. Oke, ini adalah keterbaruannya. Nah, sehingga belum adanya penelitian yang menyatakan bahwa pembahasan problem solving tentang jaringan ini masih belum pernah dibahas, sehingga peneliti ingin mengambil di porsi itu. Nah, itu peluang ya, peluang novelty itu bisa dianggap sebagai peluang yang belum pernah dibahas. Nah, teman-teman bisa menganalisanya, peluangnya apa saja nantinya, bergantung pada penelitian terdahulu. Nah, ini didapat dari mana? Dari analisa penelitian terdahulu yang sudah saya jelaskan tadi. Akhirnya mendapatkanlah sebuah judul. Nah, ini baru muncullah sebuah judul, Problematika dan Alternatif Solusi Pelaksanaan Pembelajaran PAI Masa Pandemi, Literatur Review. Oke, teman-teman semuanya, semoga sudah tercerahkan ya, dan tidak bingung kembali bagaimana membuat latar belakang sehingga menghasilkan sebuah judul. Nah, dari latar belakang tadi sudah kita tentukan tujuannya untuk apa, novelty-nya seperti apa, dan kita membuat judulnya bagaimana yang tepat untuk penelitian kita. Semoga sukses dan lancar untuk skripsi teman-teman semuanya. Untuk part 2 kita juga akan masih membahas latar belakang dengan model yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.